Oke, salam jumpa lagi dengan saya Mantek Saraya. Di sini saya ingin berbagi buat teman-teman, rekan-rekan atau adik-adik yang mau belajar atau yang masih belajar atau sahabat yang kepingin untuk memperbaiki power supply sendiri. Dalam arti punya televisi rusak atau speaker aktif Polytron yang rusak, bisa dipakai cara saya ini, cara yang mudah dan cepat buat yang mau belajar, yang ingin memperbaiki sendiri ya. Di sini saya punya satu buah power supply televisi LED, saya gunakan sebagai contoh. Nah, cara paling mudah yaitu langsung kita cari elko berukuran besar pada bagian primer yang punya nilai 400 sampai 450 volt. Ini pada kedua kakinya ini langsung kita ukur saja menggunakan multimeter atau avometer. Itu kita ukur pada skala ohm atau menggunakan skala buzzer yang berbunyi itu ya. Jika dua kaki elko ini kita ukur dia berbunyi atau jarumnya di jalan, kalau diukur bolak-balik jalan, maka fade-nya sudah pasti rusak, jebol atau short. Langsung saja cabut fade-nya. Setelah itu diukur lagi untuk memastikan apakah masih short atau tidak. Jika fade-nya sudah dilepas, kemudian diukur dan sudah tidak berbunyi lagi, maksudnya kalau diukur bolak-balik, setelah dicabut kita ukur lagi, ukur bolak-balik, jarumnya sudah tidak bergerak lagi dan sudah tidak bunyi lagi, maka dipastikan bagian primer sudah aman. Tapi belum aman 100% ya. Langsung kita ukur lagi pada bagian gate-nya. Pada bagian gate-nya, fade-nya itu yang seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini biasa nilainya 7N65. Nah, fade-nya modelnya seperti ini. Jika ditemukan pada bagian primernya ada yang seperti ini, nilai nomornya itu 7N65. Itu umum dipakai 7N65. Biasa di speaker aktif Polytron juga menggunakan 7N65. Jadi saya ulangi ya. Langsung ukur pada cari elko yang paling besar, nilainya 400 sampai 450 volt, diukur bolak-balik kakinya. Jika jarumnya jalan atau berbunyi, maka fade-nya langsung dicabut karena fade-nya sudah pasti jebol. Setelah fade-nya dicabut, kita ukur lagi untuk memastikan masih short atau tidak. Jika masih berbunyi atau jarumnya masih jalan, maka masih ada komponen lain yang membuat short. Jadi tidak hanya fade-nya saja yang rusak. Jika masih berbunyi, tanda masih short, maka diodanya ini kita ukur. Karena sudah pasti dioda ini entah salah satu atau semuanya short. Dioda ini atau dioda yang ini. Pokoknya dioda yang di dalam bagian ini harus diukur. Bagian primernya harus diukur. Setelah sudah dicek, misalnya saja ini dioda aman, semua aman, dan misalnya setelah kita cabut fade, kita ukur lagi bolak-balik sudah aman, jarumnya sudah tidak jalan, diukur bolak-balik ya, jarum harus tidak boleh jalan kalau ukur bolak-balik. Setelah sudah pastikan aman, kita coba colokkan ke listrik tanpa fade-nya, tanpa mengganti fade-nya, biarkan fade-nya kosong. Kita ukur setelah cok, kita ukur pada kaki gate yang tulis G di sini. G ini gate atau basis Pak, untuk transistor biasa disebut basis. Kita ukur pada kaki gate daripada 7N65 itu. Jika ada tegangan maka bagian primer sudah aman, sudah bisa dipastikan aman.
Tapi jika tidak ada, maka jika tidak ada tegangan pada kaki gate, maka kita urut sumbernya itu kaki gate itu munculnya dari sumbernya dari driver untuk driver tegangan untuk kaki gate-nya yang ini, IC yang kecil ini. Jika tidak ada tegangan, maka sudah dipastikan IC yang kecil ini pasti rusak. Nah, untuk IC yang kecil ini kan sulit dicari, maka biasanya tuser itu langsung menggunakan gacun. Nah, kecuali jika kita bisa dapat IC-nya, ya bisa langsung ganti, tapi pada umumnya langsung menggunakan gacun. Ada power supply yang pakai IC kecil itu, pakai IC driver, ada yang tidak. Seperti ini yang milik Polytron, ini tidak menggunakan IC yang kecil itu. Nah, itu tergolong lebih mudah jika tidak menggunakan IC itu bisa langsung diganti fade-nya saja, sudah bisa fungsi lagi power supply-nya. Itu cara mudahnya. Setelah itu, kalau kita pastikan gate-nya sudah muncul tegangan, maka sebelum mengganti kita wajib mengukur bagian sekunder, dioda pada bagian sekunder. Karena bisa terjadi jika dioda pada bagian sekunder ini rusak, maka akan menyebabkan fade-nya itu jebol lagi, rusak lagi, karena ada feedback dari bagian sekunder yang dianggap beban berlebih karena diperintah oleh optocoupler ini sebagai penstabil tegangan. Jadi ketika sekunder bermasalah, maka akan optocoupler akan memberi perintah pada bagian primer untuk mematikan power supply-nya, atau kalau bebannya terlalu berlebih maka fade-nya akan rusak lagi. Seperti itu cara ukur cepatnya. Ini hanya contoh saja. Kalau yang power supply yang lain, ini power supply Polytron, TV Polytron, TV LED juga sama. Langsung saja cari elko yang besar ini, langsung diukur bolak-balik kakinya. Jika bunyi atau jarumnya jalan, maka fade-nya sudah pasti rusak, harus dicabut. Setelah kita cabut fade-nya, saya ulangi ya, dioda-diodanya harus diukur. Karena bisa jadi kalau fade-nya jebol, maka diodanya juga terkadang jebol. Seperti itu. Ada juga dioda yang pada bagian primer yang menggunakan tipe kiprok atau tipe sisir seperti ini. Nah, ini juga sama. Bagian yang terpotong ini bagian positif, jadi itu diukur bolak-balik juga, tidak boleh jalan jarumnya. Ini yang model lebih rumit lagi power supply-nya. Ini juga sama, prinsipnya sama. Tinggal cari elko terbesar, ukur bolak-balik. Jika short, maka langsung cabut fade-nya ini. Fade-nya dicabut semuanya. Dicabut baru diukur lagi. Jika masih short, maka pasti dioda atau ada komponen lain, dioda lain yang menyebabkan power supply ini pada bagian primer masih terukur short. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin memperbaiki power supply-nya sendiri. Kadang biasa speaker aktif Polytron atau TV LED seperti itu ya. Kemudian ini salah satu lagi tipsnya, setelah misal ini power supply televisi, setelah primernya yang ini sudah dicek, maka dioda bagian sekundernya juga harus diukur, karena dioda yang berjajar ini bisa jadi salah satu atau semuanya itu short atau setengah short. Itu kalau diukur bolak-balik jarumnya jalan atau bunyi, berarti dioda itu pasti bermasalah, harus diganti. Nah, jika teman-teman menemukan power supply yang seperti ini, ada dioda yang dijajar paralel seperti ini, misal salah satu atau duanya short, itu
bisa langsung dicabut saja tanpa mengganti. Power supply-nya sudah bisa dipakai, atau mau diganti juga tidak apa-apa, mau tidak diganti pun tidak masalah, tetap power supply-nya bisa digunakan. Sekian dulu buat teman-teman, rekan-rekan semua, semoga bisa bermanfaat. Nanti lain kali lagi baru saya buatkan videonya lagi buat tips-tips lainnya yang mungkin untuk kerusakan yang lebih rumit pada bagian primer. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.